Ya, rekan-rekan, pada kesempatan ini saya ingin bahas tentang yang namanya trauma ya. Jadi banyak memang kita kalau ketemu orang, kalau kita prospek orang, kita dibilang bahwa oh saya trauma, ya saya trauma di multi level, ya di MLM. Banyak yang bilang oh saya udah join banyak multi level, saya nggak pernah berhasil, saya udah trauma katanya ya. Ini satu topik yang menurut saya cukup luas ya, jadi saya mungkin tidak bisa bahas secara detail dalam waktu hanya 10 menit mungkin, tapi saya coba kupas ya. Sebenarnya kalau bicara masalah trauma, menurut saya ini adalah suatu hal yang bisa jadi trauma, bisa jadi benar trauma, tapi bisa jadi juga sebenarnya hanya kayak semacam excuse ya atau alasan ya. Bisa jadi dia trauma, tapi bisa juga hanya sebagai alasan. Ya. Jadi bisa jadi seperti ini. Kadang memang mungkin dia ketemu satu perusahaan, satu company yang memang dia menjalankan satu company, tapi ternyata company-nya at the end of the day pada akhirnya tidak berjalan dengan baik, bisa juga. Ya, jadi itu bisa jadi dia ada pengalaman buruk di situ. Nah, bisa juga dia misalnya katakanlah ketemu company yang bagus, tapi dia ketemu upline yang ternyata memang nggak bisa bimbing. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak pernah berhasil di bisnis itu karena nggak ada arahan atau tidak pernah yang namanya dibimbing. Bisa juga seperti itu, tidak pernah dibimbing, ya. Oke. Bisa juga dia join company yang katakanlah memang money game company yang ternyata dia nggak ngerti itu money game, dia investasi uang banyak sampai akhirnya dia merasa oh uangnya belum balik atau untungnya belum ada tapi sudah tertipu atau mungkin company sudah tutup dan sebagainya, dia salah join ya. Bisa juga seperti itu. Memang ada banyak kasus yang seperti itu. Kembali kan di awal saya ini mungkin berkaitan dengan video yang sebelum ini adalah masalah pengertian, masalah understanding ya. Masalah understanding ya. Masalah apakah saya benar-benar mengerti bidang yang saya jalankan. Atau kalau memang saya belum mengerti bidang yang saya mau jalankan, pertanyaannya adalah seberapa banyak saya cari tahu, seberapa banyak saya aktif, ya, saya cari tahu atau saya belajar, istilahnya gitu ya. Seberapa banyak saya aktif dan saya cari tahu tentang bidang itu. Kalau memang bidang itu ternyata menarik buat saya, betul nggak? Nah, kembali masalah pengertiannya. Rekan-rekan kalau dibicara masalah trauma, ya, saya jujur saja saya udah ikut beberapa company. Tapi kenapa saya tidak pernah merasakan trauma? Ya, satu poin yang saya mungkin boleh sharing adalah saya mengerti industri ini. Ya, saya mengerti industri ini. Sama seperti saya dokter praktek misalnya, saya praktek di satu tempat nggak rame, kemudian saya praktek di 2 tempat nggak rame, 3 tempat nggak rame dan sebagainya. Sampai saya terus, apakah saya trauma gara-gara bisa tidak rame? Tidak, betul nggak? Saya akan terus cari cara supaya saya bisa praktek saya rame. Misalnya contoh seperti itu. Mungkin saya masuk ke rumah sakit, mungkin saya di mana dan di mana. Kenapa? Karena saya akan terus yang namanya bagaimana caranya saya bisa berhasil di bidang itu. Betul nggak? Sehingga bukan karena satu akibat atau karena satu hal di mana praktek saya tidak rame, saya buka sini nggak rame, saya buka sana nggak rame, saya buka sana nggak rame. Oh, saya trauma, nggak mau praktek lagi. Bukan seperti itu, betul nggak? Kenapa? Karena saya tahu, saya ngerti di bidang kedokteran, saya harus menjalankan itu, dan saya mengerti bagaimana saya cari jalan. Saya cari cara. Bagaimana saya bisa berhasil. Kenapa? Karena saya mengerti bidang itu, betul nggak? Nah, sama hanya dengan bisnis ini. Pada saat saya mengerti tentang bidang ini yang saya jalankan, saya mengerti tentang industri ini. Saya mengerti tentang industri jaringan atau industri network marketing. Kalau saya mengerti tentang industri ini, saya tidak akan pernah yang namanya punya rasa trauma. Sesimpel itu kalau saya boleh katakan. Contoh paling gampang lah, zaman tahun 9 berapa saya lupa, itu bank dilikuidasi. Banyak orang kehilangan uang sampai miliaran karena bank dilikuidasi. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah orang sampai hari ini sudah berhenti simpan uang di bank?
nabung di bank, udah nggak pernah percaya lagi itu, oh trauma karena kejadian itu. Tidak, betul nggak? Sampai hari ini pun orang masih simpan uang di bank, betul nggak? Artinya apa? Itu hanya lesson, hanya belajar, pengalaman sebagai belajar, betul nggak? Karena segala sesuatu itu perlu yang namanya belajar, ada pengalaman belajar. Tapi bukan berarti pengalaman belajar itu membuat kita trauma. Contoh paling gampang lah, kalau kita bicara yang namanya invention, penciptaan lampu dan sebagainya, itu berapa kali gagal, ratusan kali gagal, atau mungkin sampai ribuan kali gagal misalnya. Contoh paling gampang, Colonel Sanders bikin resepi ayam goreng itu berapa kali, 1000 lebih kali gagal. Pertanyaan saya adalah, kalau dia trauma, dia berhenti nggak kira-kira? Dia berhenti, tapi kan dia nggak trauma, dia tahu itu proses. Dia tahu itu proses menuju dia sukses, betul nggak? Nah, sehingga sampai kalau nggak salah adalah 1009 diterima resepinya. Dan hari ini kita bisa lihat bahwa Kentucky Fried Chicken begitu besar. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyerah. Dan dia tidak anggap itu sebagai trauma. Tapi dia anggap itu sebagai proses belajarnya dia untuk supaya apa? Supaya terus cari jalan. Terus cari jalan. Karena dia tahu dan dia mengerti bidang itu. Dan dia kalau belum mengerti, dia akan telusuri, dia akan pelajari terus-terusan. Nah, sama seperti saya. Saya melihat bidang ini, saya melihat industri ini adalah sesuatu yang saya bisa jalankan, yang bisa bantu diri saya dan juga banyak orang. Makanya saya tidak pernah merasa trauma di industri ini. Saya tahu pada saat saya ketemu company yang bagus, saya ketemu dengan sistem yang bagus, dan saya bisa bangun tim. Artinya apa? Saya bisa passive income di bisnis ini, saya bisa bantu orang di bisnis ini lewat produknya dan juga lewat bisnisnya. Jadi tidak ada trauma di situ. Nah, kadang-kadang trauma itu cuma dipakai sebagai excuse atau alasan tadi saya bilang. Makanya saya bilang hidup ini adalah proses belajar sebenarnya. Ya, cuman kebanyakan orang yang sudah seperti itu, rata-rata mereka sudah mental block. Mereka sudah mental block. Contoh ya, contoh. Anda pernah tahu ada belalang, ya? Anda lihat belalang ya? Kalau Anda praktekkan ini misalnya, Anda ambil gelas, ya? Anda taruh belalang di dalam gelas itu, ya? Ini gambar saya mungkin jelek ya, jadi nggak sebagus itu ya. Tapi katakanlah ini belalang, ya? Dia lompat-lompat gitu ya. Dia lompat-lompat ya, ke atas ke bawah gitu ya. Dia lompat-lompat. Nah, tapi setiap kali dia lompat-lompat itu ya, belalang ini ya, itu kepalanya itu ya, kepalanya itu akan kepentok. Kepalanya akan kepentok ke ujung gelas, ke dasar gelas itu karena gelasnya dibalik ya. Jadi dia berusaha untuk lompat, berusaha untuk terbang. Nah, setiap kali dia berusaha untuk terbang, setiap kali dia namanya mencoba ya, yang terjadi apa? Terjadilah dia kepalanya kena mentok, betul nggak? Nah, pada saat kepalanya kena, artinya dia merasakan apa? Sakit, betul nggak? Dia merasakan apa? Kecewa, betul nggak? Nah, pada saat dia merasakan ini berkali-kali dia merasakan sakit dan kecewa, ya, lama-lama yang terjadi apa? Yang awalnya dia semangat untuk dia lompat supaya bisa terbang, padahal dia nggak bisa terbang karena ditutup kan gelasnya. Nah, pada saat dia terus berusaha sampai satu titik dia yang namanya merasa sakit dan kecewa karena nggak berhasil. Akhirnya apa? Terjadi namanya mental block. Kira-kira banyak nggak rekan-rekan orang di luar sana yang seperti ini? Yang dia coba sampai akhirnya apa? Dia nggak pernah berhasil. Dia merasa kecewa dan sakit dan akhirnya apa? Dia terjadi mental block. Dia tidak mau coba lagi sampai satu titik belalang ini dia berhenti mencoba. Pada saat gelasnya diangkat, ya, belalangnya sudah duduk diam di situ, gelasnya diangkat dan diberikan kebebasan untuk terbang. Dia tidak mencoba lagi. Dia berhenti mencoba. Kenapa? Karena dia sudah mengalami mental block. Dia sudah takut sakit, dia sudah takut kecewa. Rekan-rekan, kalau dalam hidup kita takut sakit atau takut kecewa, kita nggak akan pernah bisa mengambil resiko apapun. Kita selalu yang namanya bermain di zona nyaman, kita selalu bermain aman. Sedangkan orang-orang yang berhasil di dunia ini, orang-orang yang sukses di dunia ini adalah orang-orang yang selalu yang namanya risk taker. Adalah orang-orang yang selalu berani mengambil resiko. Tapi seperti yang saya bilang di video sebelumnya, sebenarnya di bisnis ini hampir tidak ada resiko. Nothing tulus, begitu Anda dapat produk, Anda bisa jual produknya, Anda balik modal. Selesai, tidak ada yang namanya resiko sama sekali. Hampir nggak ada resiko. Kenapa? Karena begitu Anda jual produknya, uang kembali. Resiko Anda nggak ada. Malah begitu Anda jalankan bisnisnya, masih ada hak bisnisnya, Anda dapat untung.
Jadi apa resiko yang dialami? Nggak ada. Kalau bicara masalah penolakan, penolakan adalah proses dalam setiap bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Anda pernah ditolak sama pacar? Pernah, betul nggak? Ya kan? Anda pernah bikin CV ditolak? Pernah, betul nggak? Bisa jadi kan seperti itu. Anda bikin PR di rumah, Anda kasih sama guru besok ditolak, bisa nggak? Bisa saja. Jadi penolakan adalah bagian dari proses kehidupan. Cuman kenapa? Karena orang mencoba dan sakit dan kecewa, orang berhenti mencoba seperti belalang tadi ini, padahal dikasih kebebasan. Tapi sama seperti Anda hari ini, yang hari ini mendengarkan video ini, kalau misalnya Anda bilang saya trauma di multilevel, tapi begitu opportunity datang kepada Anda, dan opportunity itu ternyata adalah opportunity yang bagus dan luar biasa, tapi Anda pakai pengalaman masa lalu untuk menilai hasil masa depan. Pertanyaan saya itu salah tidak? Salah, betul nggak? Makanya kenapa ada istilah the past doesn't equal to the future, betul nggak? Anda harus bisa melihat bahwa saya tahu ini bagus, saya tahu bisnis ini bagus, saya tidak boleh pakai pengalaman saya di masa lalu untuk menjudge atau menghakimi hasil saya di masa depan. Saya harus seperti itu, makanya saya harus open mind. Apapun yang datang, saya harus yang namanya evaluasi, belajar, kira-kira ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Saya harus berani yang namanya risk taker. Itu prinsipnya menurut saya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada mental block sama sekali. Ya, tidak ada mental block sama sekali. Dibuang jauh-jauh mental block ini. Karena barangkali pada saat Anda mengambil keputusan untuk bergabung di sini, kita tidak pernah tahu bahwa bisnis ini ternyata adalah satu titik di mana Anda bisa berubah hidup Anda karena bisnis ini. Kita nggak pernah tahu kalau Anda nggak pernah coba. Betul? Oke? Jadi saya berharap mungkin saya nggak sampai begitu setiap poin saya bahas, ada mungkin poin-poin yang saya ketinggalan, nanti bisa Anda bisa ekspansi sendiri, ya. Tapi yang jelas adalah saya ingin menyampaikan pesan bahwa sebetulnya inti adalah jangan pernah berhenti mencoba. Itu poinnya yang ingin saya sampaikan. Jangan pernah berhenti mencoba, karena kita nggak pernah tahu kesuksesan itu bisa jadi hanya satu langkah di depan kita. Jangan pernah berhenti mencoba, oke? Nah, untuk video berikutnya atau sesi berikutnya saya akan coba untuk bahas tentang boleh nggak sih saya menjalankan 2 multilevel sekaligus atau 3 multilevel sekaligus? Boleh nggak? Ya, oke. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Thank you.